alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tak lupa marilah kita limpah curahkan kepada baginda kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, anak-anak Bapak yang soleh dan soleha, yang penuh dengan semangat pada pagi hari ini, dan sudah pasti kalian juga sudah siap untuk menerima pelajaran. Ya, setelah tadi guru kelas kalian sudah memberikan pelajaran, sekarang masuk ke pelajaran Bapak. Cuman seperti biasa, sebelum kita awali pelajaran kita awali juga dengan pembacaan doa, dengan harapan semoga pertemuan kita kali ini Allah berikan ilmunya kepada kita, Allah jadikan kita anak yang cerdas, dijadikan juga oleh Allah yang paling utama, yakni kita dijadikan anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada agama, berbakti kepada orang tua, nusa dan bangsa, dan bermanfaat untuk orang banyak. Al-hadiniyah wala balatin solihah wa ila adati Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syahidillahumul Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, setelah kita membaca doa, seperti biasa kita absen. Kalian absen di kolom komentar. Oke, anak-anak, setelah kemarin kalian masuk kepada tema selanjutnya atau pelajaran selanjutnya. Kemarin kita ngebahas tentang jumlah daripada sifat yang wajib di Allah, dan kita juga membahas tentang sifat yang mustahil ya Allah. Dan Bapak Asa, kalian juga sudah memiliki bukunya ya, buku panduan ini kalian sudah pegang semua satu-satu. Nah, bukunya juga jangan hanya dipegang luang atau disimpan saja, tetapi harus kalian sering-sering rajin-rajin untuk membuka dan membaca daripada buku pelajaran kalian ya. Nah, sifat yang wajib di Allah kemarin, wujud kidam bako mukhalafatul lil awadisi hiyamu binafsihi wanda niya kudrat iradat ilmu ayat sama basar alam qadiran muridan aliman hayan samian basiran mutakaliman. Ada terdahulu, kekal beda dengan semua yang baru, ada dengan zatnya, satu Allah pada zatnya, kuasa berkehendak mengetahui, hidup melihat dan mendengar, berkata terbukti berkuasa, hidup mendengar melihat, dan Allah berfirman dari semua yang wajib 20 sifatnya. Ya, enakan suara Bapak? Hai, luar biasa, excellent, good ya. Nah, dan sedangkan sifat yang mustahil di Allah itu Adam, Hudus, Fana, Mumasalan lil hawadisi, Titia jeta adud ajus karoha jalal maut somam dan seterusnya. Jadi jelas ya. Nah, sedangkan yang jaiz itu hanya ada satu. Jadi sifat yang jaiz itu ada satu. Jaiz di Allah ciptakan barang yang mungkin, dan yang wajib ciptakan barang yang mungkin. Kan sifat yang wajib di Rasul. Sifat yang wajib dan mustahil di Rasul sekarang. Sifat yang wajib di Rasul ada 4, dan sifat yang mustahil di Rasul pun ada 4. Sifat yang wajib di Rasul sidik, tablik, amanah, fatonah. Apa itu? Sedangkan sifat yang mustahil di Rasul hizib, khianat, khidman, biladah. Nah, itu sifat yang mustahil. Artinya 4 sifat itu mustahil berada di dalam diri baginda Rasulullah SAW. Jadi jelas. Sedangkan sifat yang wajib di Rasul itu pasti menempel di dalam diri baginda Rasulullah SAW. Pertama sidik. Sidik itu artinya apa? Benar. Rasul itu maha benar. Apa yang diucapkan Rasul itu sesuai dengan firman Allah. Apa yang dilakukan oleh Rasul itu sesuai dengan syariat atau tuntunan atau perintah yang Rasul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi nggak ada Rasul itu berbohong. Nabi kita Muhammad SAW itu nggak berbohong. Makanya bersyukur kita, patut berbahagia kita dijadikan oleh Allah sebagai umat daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang kedua amanah. Rasul itu amanah artinya apa? Terpercaya. Rasul itu terpercaya, amanah. Nggak ada Rasul menyia-nyiakan amanah. Rasul tidak pernah mencampakkan daripada amanah. Ya kayak kita sekarang. Banyak orang yang dititipkan amanah oleh Allah, tetapi dia malah lalai dan tidak dapat menjaga amanah yang Allah berikan kepadanya. Ya, sedangkan Rasul itu orang yang paling amanah. Apabila dititipi, Rasul menjaga dengan baik. Yang ketiga yaitu tabligh. Apa itu tabligh? Artinya menyampaikan. Rasul itu menyampaikan risalah. Rasul itu menyampaikan kalimat-kalimat yang hak. Rasul itu juga memberitahukan kepada kita hal-hal yang batin. Rasul itu menyampaikan ajaran agama Islam, memberikan kepada kita pengetahuan itu sesuai dengan perintah Allah. Tidak ada yang Rasul sembunyikan atau tidak ada yang Rasul korupsi. Mungkin ayat Al-Quran yang Allah berikan melalui malaikat Jibril kepada Rasul, itu pun disampaikan kepada Rasul. Kepada siapa? Kepada umatnya saat itu, dan sampai saat ini kepada kita semua, sampai kepada daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas, ya Rasul itu menyampaikan, tabligh, menyampaikan, balighu ani walau ayat, sampaikanlah walaupun satu ayat. Dan yang ketiga sifat Rasul yaitu adalah fatonah. Apa itu fatonah? Yaitu pintar. Rasul itu pintar. Rasul itu cerdas. Kenapa? Rasul pun selalu berdoa kepada Allah. Rasul pun selalu bersyukur kepada Allah. Nah, sedangkan kita umat baginda Rasul, bukannya kita nggak cerdas, tetapi kita banyak yang pada menjadi pemalas. Karena di dunia ini nggak ada orang bodoh. Yang ada hanyalah orang-orang pemalas. Orang pemalas yang nggak mau belajar, otomatis dia tidak akan mengetahui apapun. Orang malas yang nggak mau belajar, mereka tidak akan mendapatkan ilmu apapun. Nah, makanya kalian yang ada di rumah, belajarnya nggak boleh sambil tiduran, belajarnya nggak boleh sambil malas-malesan, belajarnya harus penuh dengan semangat, belajarnya harus gembira. Kalau seandainya kita ingin mendapatkan ilmu dari Allah, kita hanya syariat belajar, tetapi pada hakikatnya Allah yang memberikan ilmunya kepada kita. Tanpa Allah berikan ilmunya kepada kita, walaupun kita belajarnya, kita tidak akan mendapatkan ilmunya. Maka wajib bagi kita untuk selalu beribadah kepada Allah, bersyukur kita kepada Allah, dan niat kita dalam belajar. Maka kan Bapak sering bilang, niat dalam belajar ada 4. Yang pertama, kita niat belajar semata-mata karena Allah, mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu niat paling utama ketika kita belajar. Jangan niat belajar itu karena disuruh sama orang tua, karena ada tekanan dari orang tua. Itu salah. Makanya ketika kita ingin belajar, sebanyak apapun tugas yang diberikan oleh guru kalian, seandainya kita memang sudah menerima secara lahir maupun batin, dan kita ikhlas, kita tulus, kita ridho, kita senang, kita bahagia untuk menerima pelajaran ilmu dari guru-guru kita, maka soal yang banyak pun akan menjadi sedikit, akan menjadi ringan. Dan insya Allah Allah pun akan memberikan ilmunya kepada kita semua anak-anak. Nah, jadi jelas itu. Nah, sifat yang mustahil di Rasul juga ada 4. Kizib, khianat, khitman, dan bilada. Apa itu? Bohong. Kizib itu artinya bohong. Mustahil Rasul itu berbohong. Nggak kayak kita ya. Kita berbohong itu dan menjadi santapan sehari-hari. Ya, kita biasa seolah-olah berbohong itu sudah menjadi hal yang lumrah. Tidak berdosa. Kesannya seperti itu. Padahal berbohong satu kali, maka dia akan berbohong terus-terusan. Kenapa? Karena bohong yang pertama, dia akan melakukan bohong kedua untuk menutupi bohong yang pertama. Dan seterusnya seperti itu. Nah, dan yang ketiga, mustahil Rasul khianat. Rasul itu nggak berkhianat. Rasul itu amanah. Dan Rasul tidak akan berkhianat. Yang ketiga, mustahil di Rasul yaitu khitman, yaitu menyembunyikan.
nggak ada sedikit pun ayat Al-Quran yang disembunyikan oleh baginda Rasulullah SAW. Nggak ada ceritanya baginda Rasul itu korupsi ayat, nggak ada. Allah menyampaikan wahyu melalui malaikat Jibril, Jibril menyampaikan kepada baginda Rasul, dan baginda Rasul menyampaikan kepada umatnya sampai kepada kita saat ini. Nggak ada satu huruf pun yang tidak disampaikan oleh baginda Rasul. Semua disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, Rasul itu mustahil dilada. Apa itu dilada? Yaitu adalah bodoh. Mustahil. Rasul itu bodoh. Rasul itu manusia sempurna. Rasul itu orang yang cerdas, orang yang pandai, orang yang pintar, baik tutur katanya, indah perangainya, sopan beliau terhadap yang lebih tua, dan santun beliau terhadap yang lebih muda. Makanya tidak salah kalau seandainya Rasul itu dijadikan suri tauladan yang baik bagi kita. Dan mudah-mudahan kita semua diaku oleh baginda Rasul sebagai umat daripada baginda Rasulullah SAW, dan kelak di yaumil kiamah kita bisa dipertemukan oleh baginda Rasulullah SAW, dan kita dikumpulkan di yaumil masa mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah SAW. Dan juga tidak kalah penting, kita juga berdoa berharap semoga di dunia ini rasa cinta kita, rasa rindu kita kepada baginda Rasul sampai Allah dengar dan Allah izinkan kita, Allah takdirkan kita untuk bisa menziarahi makam baginda Rasulullah SAW, karena bentuk kecintaan kita, bentuk kerinduan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Baik, nah itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.